Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa agar apa yang kita pelajari hari ini diberi kemudahan dan bermanfaat untuk kita kelak. Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pada materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nisa Mutia Hadir, hadir, Bu. Dadai hadir, Hadir. Emma hadir, Hadir, Bu. Rila hadir. Hadir. Oke, hadir semua ya hari ini, alhamdulillah. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Apa yang kira-kira apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian tentang pelaku ekonomi? Ada yang tahu? Ya, betul. Baik, kegiatan ekonomi adalah merupakan kegiatan di mana merupakan kegiatan tentang produksi, distribusi, dan konsumen. Dalam bab kali ini masih berhubungan dengan bab yang minggu lalu kita bahas, yaitu tentang masalah konsumen dan sistem ekonomi dalam sistem ekonomi. Telah ditekankan pada masalah ekonomi, pembahasan kemarin ditekankan tentang masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, untuk kali ini kita hanya fokus pada kegiatan ekonominya saja. Bagaimana? Kalian sudah paham arah tujuan pembelajaran kita? Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui yang ingin kasih tahu terlebih dahulu, yaitu yang kita bahas adalah pertama kompetensi dasarnya. Kalian harus tahu kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu pertama di mana kalian akan menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Terus selain menganalisis, kalian juga menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, selain kompetensi dasar, kalian juga harus tahu terlebih dahulu apa saja sih tujuan pembelajarannya. Ya, pertama tujuan pembelajaran di sini adalah nanti akan dijelaskan bagaimana produksi sebagai kegiatan ekonomi. Yang kedua, dijelaskan bagaimana konsumsi sebagai konsumen sebagai ekonomi, dan nanti akan dideskripsikan pelaku ekonomi. Terus yang keempat akan dijelaskan peran pelaku ekonomi, dan terakhir adalah menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan Fuller Flow Diagram. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada pembahasan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam kegiatan ekonomi. Untuk menjelaskan yang lain seperti peran pelaku dan circular flow diagram itu akan kita bahas pada penjelasan pertama. Kalau misalnya ada waktu, mungkin Ibu akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Oke. Selain itu, dalam materi ini ada manfaat yang perlu kalian ketahui. Selain ada tujuannya, di sini juga ada manfaatnya. Pertama, setelah kalian belajar di bab 3 ini, kalian semua bisa menganalisis tentang kegiatan ekonomi pada kehidupan sehari-hari, dan kegiatan ekonomi ini selain pada kehidupan sehari-hari tentang ekonomi,
kedua itu menjadi tahu, kalian akan menjadi tahu bagaimana peran dari masing-masing pelaku ekonomi seperti RTK, RTP, RTN, dan MLN. Nah, semua itu akan kita bahas setelah materi kegiatan ekonomi ini. Nah, yang terakhir adalah manfaatnya untuk kalian akan dapat dalam mempelajari bab ini, kalian bisa menganalisis dalam kegiatan arus dari circular flow diagram dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Baiklah, dari pembukaan pelajaran yang disampaikan, kalian bisa tahu materi apa saja yang akan dijelaskan. Pembahasan pertama yaitu sebagai kegiatan ekonomi adalah produksi secara ekonomi. Apa sih produksi secara ekonomi? Ada yang tahu? Nah, betul. Secara umum, kegiatan ekonomi adalah kegiatan di mana mengombinasikan faktor-faktor produksi dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Terus dari penjelasan umum itu kan ada faktor-faktor. Nah, dari faktor yang namanya faktor-faktor itu kan ada beberapa bagian, ya kan? Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa sih faktor, kira-kira ada yang tahu nggak faktor dari produksi itu apa? Ya, benar, adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam apa? Dalam rangka menambah manfaat suatu barang atau jasa. Nah, faktor-faktor produksi terdiri atas faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Jadi ada dua perbedaan dari faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi asli ini adalah di mana meliputi faktor produksi alam. Ya, asli itu adalah faktor produksi alam dan faktor produksi tenaga kerja. Jadi dari faktor asli ini yaitu diliputi dua, yaitu faktor alam dan faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi turunan itu adalah faktor produksi modal dan faktor produksi pengusaha. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor produksi asli. Nah, dari tadi kan ada dua kan. Faktor produksi asli itu kan ada faktor produksi alam. Kira-kira apa sih faktor produksi alam? Ada yang tahu? Ya? Ya, faktor produksi alam adalah yang dihasilkan atau diliputi dari alam. Contohnya apa? Nah, contohnya tanah, ya, kekayaan hutan, nah, terus kekayaan laut, air, dan iklim. Oke, jadi itu adalah faktor produksi alam yang terdapat dari alam. Tadi ada tanah, kekayaan alam, terus iklim, terus kekayaan laut, dan lain-lain. Selain faktor produksi alam, ada juga faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja. Ada yang pernah dengar tenaga kerja itu apa? Faktor produksi tenaga kerja. Ada yang pernah dengar? Ya, apa? Ya. Jadi faktor produksi tenaga kerja itu yang sumber daya manusia. Nah, dalam sumber daya manusia ini itu dibagi menjadi dua dasar, yaitu berdasarkan sifat dan yang kedua berdasarkan kemampuan. Kalau berdasarkan sifat, yaitu
fungsinya yaitu apa? Pertama, ya tenaga kerja jasmani, yaitu yang kedua ya tenaga kerja rohani, betul. Nah, dari dua perbedaan itu ada perbedaannya enggak? Pasti ada. Perbedaannya yaitu tenaga kerja jasmani, yaitu di mana kegiatan kerja yang lebih banyak menggunakan jasa atau fisik. Ya, contohnya ada yang tahu? Ya, tukang. Terus guru angkut. Jadi kayak tukang bangunan, guru angkut itu adalah tenaga kerja jasmani, golongan dari tenaga kerja jasmani. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja rohani. Apa itu tenaga kerja rohani? Ya, benar. Tenaga kerja rohani yaitu kegiatan kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan otak atau pikiran. Jadi tidak tenaganya kurang, dia lebih banyak dengan pikiran atau otak. Contohnya kira-kira dari penjelasan itu contohnya apa? Ya, benar, guru. Nah, terus selain guru ada yang tahu? Menteri. Ya, benar, menteri. Terus selain menteri ada lagi direktur. Ya, benar, direktur. Berarti kalau sampai sini paham ya dari dua berdasarkan sifat. Nah, selanjutnya itu adalah tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Jadi selain sifat ada berdasarkan kemampuan. Yaitu berdasarkan kemampuan itu sama dibagi menjadi dua. Ada yang sudah baca materinya? Ya, apa aja? Nah, benar, tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja terlatih. Nah, kayak tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus dan teratur, ya. Ya, contohnya kira-kira apa? Ya, dokter. Ya kan harus menggunakan khusus kan, pendidikan berarti karena dia memiliki materi yang harus benar-benar dipelajari. Itu guru, benar, akuntan dan lain-lain. Itu adalah salah satu tenaga kerja terdidik. Nah, yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu di mana memerlukan latihan dan pengalaman. Nah, contohnya, ya montir, sopir, koki, ya kan? Karena dia memerlukan pengalaman dan latihan terus. Kalau dia misalkan seorang koki, kalau dia tidak mengeksperimen, kalau tidak melatih dengan bahan-bahan yang akan mereka buat, makanan yang mereka buat, itu kan nggak akan bisa, ya. Oke, sampai di sini sudah mengerti semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah. Kalau gitu materi hari ini cukup sampai sekian. Untuk selanjutnya Ibu akan kasih tugas kalian mencari tentang apa saja sih yang dihasilkan produksi pada kehidupan atau di sekitar kalian. Kalian tulis beberapa contohnya, nanti kalian kumpulkan ke ketua kelas ya, koordinasi sama ketua kelas, nanti ketua kelas kumpulkan ke ibu. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita doa dulu, terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelas. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam.